Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswin Resal Ali, mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali, Prodi Teknik Listrik dan Instalasi Angkatan 2019. Hari ini saya diberi tugas untuk menjelaskan beberapa poin tentang aplikasi turunan. Jadi hari ini kita akan membahas ada 3 poin, yaitu pertama persamaan garis normal dan garis singgung, yang kedua nilai optimum, dan yang ketiga adalah kemonotonan dan kecekungan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Ya, sebelum kita masuk ke persamaan, alangkah baiknya kita mereview kembali tentang apa itu garis normal dan garis singgung. Berikut ada sedikit catatan dari mata kuliah dari pembelajaran tadi, yaitu garis normal adalah garis yang selalu tegak lurus dengan garis kurva fungsi atau fx, dan garis singgung adalah garis yang menyinggung titik tertentu x, y pada kurva fungsi dan tegak lurus terhadap garis normal kurva. Nah, berikut ada kurva ini yang berbentuk U senyum, kurva fx. Nah, di sini ada, kita lihat titik-titik, dan di sini juga ada. Jadi yang mana sih garis normal dan yang mana garis singgung? Nah, sesuai pengertian tadi ya, garis normal adalah garis yang selalu tegak lurus dengan garis kurva fungsi. Nah, ini kan fungsi. Nah, ini tegak lurus 90 derajat ya, tegak lurus 90 derajat. Nah, tentu inilah yang disebut dengan garis normal. Dan garis singgung sendiri adalah garis yang menyinggung titik tertentu pada pada kurva fungsi dan tegak lurus terhadap garis normal. Nah, ini kan menyinggung, di sini menyinggung, maka ini disebut garis singgung. Dan tadi penjelasan bahwa garis singgung itu tegak lurus dengan garis normal. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa antara garis normal dan garis singgung itu tegak lurus ya. Jadi ini garis singgung dan ini garis normal. Adapun untuk persamaan garis normal, yaitu kita ambil kertas baru ya. Jika contoh misalnya begini kan, garis kurva itu membentuk sudut 45 derajat otomatis di sini kan. Nah, berapa sih sudut garis normalnya? Otomatis kan garis normal itu selalu 90 derajat dengan garis kurva ya kan. Tapi sudutnya kita tidak tahu berapa. Nah, persamaannya itu kita ambil sudut kurva 45 derajat ditambah 90 derajat. Nah, sama dengan 135 ya, 135 derajat. Nah, kenapa 90 derajat? Kita menggunakan 90 derajat karena ini tegak lurus. Tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk mengetahui misalnya begini, garis kurva membentuk garis horizontal, maka garis normalnya itu membentuk, ya benar, garis vertikal. Kenapa vertikal? Karena sesuai pengertiannya garis normal itu membentuk sudut dengan garis kurva. Nah, inilah disebut garis normal. Kita lanjut. Sebelum ke persamaan garis singgung, kita harus tahu sedikit tentang gradien. Jika di bawah keturunan, gradien dapat dicari dengan menghitung turunan pertama. Contoh begini, ada fungsi fx x ditambah c ini konstanta ya, maka turunan pertamanya adalah 1 dan gradiennya adalah 1. Nah, kita akan belajar juga tentang kemiringan. Misal ini 45 derajat, maka untuk mencari nilai kemiringannya adalah y1 dikurangi 0 atau per x1 dikurangi x0 atau sama dengan delta y per delta x, ini nilainya ya. Nah,
pertanyaannya, jika sudut yang dibentuk kurva 0 sampai 0 derajat sampai 90 derajat, berapa nilai besar nilai M atau kemiringannya? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Jawabannya adalah semakin besar, dikarenakan besar sudut kemiringan terhadap sumbu X, maka Y mengalami perubahan yang lebih besar dibanding X. Berikut adalah contohnya. Ini 45, ini lebih dari 45, maka ini M1 lebih kecil daripada M2. Nah, kita kan tadi telah mempelajari tentang garis kemiringan atau gradien ya, di mana gradien itu didapat dari turunan pertama fungsi. Nah, berikut contoh soal. Misal fungsi fx sama dengan x kuadrat. Berapa kemiringan dari garis singgung pada titik 1,1 dan 2,4? Penyelesaiannya begini. Turun ini fungsi, maka x kuadrat turunannya adalah 2x. Nah, untuk titik 1,1 di mana x ini kan x, y, jadi nilai x diganti menjadi ini nilai x dari sini, maka m sama dengan f aksen atau turunan pertama sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, dan untuk titik 2,4 x nya diganti menjadi 2 sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi terlihat bahwa turunan pertama dapat digunakan untuk mencari gradien garis singgung kurva ya. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua, yaitu maksimum dan minimum. Nah, kita akan sedikit menjelaskan. Untuk penentuan nilai maksimum dan minimum atau nilai optimum ya, kita harus mencari 3 titik kritis. Titik kritis ada 3, yaitu 1 titik ujung, 2 titik stasioner, dan 3 adalah titik singular. Nah, berikut penjelasannya. Titik ujung adalah batas kurva pada sumbu X. Titik stasioner adalah di mana F adalah di mana turunan pertama fungsi sama dengan 0. Titik ini didapat ketika turunan pertama sama dengan 0. Dan titik singular adalah titik di mana turunan pertama tidak terdefinisi. Contohnya ini, fungsi X pangkat 2/3. Nah, turunan pertamanya adalah ini 2/3 X min 1/3. Ini minnya diturunkan untuk jadi positif, maka jadi pembagian ya. Jadi 2/3x/3, maka batas kurvanya itu ini min 1/2 dari sini. Untuk titik stasionernya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena turunan pertama tidak sama dengan 0. Misalnya kita isi ini angka 0. Nah, 2/0 kan tidak terdefinisi, artinya tidak sama dengan 0. Nah, untuk batas titik singularnya itu nilainya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena jika ini x nya diganti 0, 2/0 artinya tidak terdefinisi. Artinya nilai 0 itu dapat mencakup pemenuhan maksudnya ya, untuk titik singularnya sendiri, di mana turunan pertama tidak terdefinisi. Artinya jika diberikan angka 0 itu memungkinkan. Jadi titik kritisnya ada 3, yaitu min 1, 0, dan 2. Nah, inilah nanti yang akan dimasuk ke persamaan yang ini untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, berikut ada contoh soal di mana turun fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Nah, pertama kita harus mencari turunan pertama dari fungsi di atas. Ini kan ke depan. Turunannya ini berapa? 3 kali 2 min 6x pangkat 2 ditambah 6x. Nah, kita carilah ketiga titik kritis. Titik ujung ya, titik ujung sama dengan titik ujung atau batas kurva itu sama dengan ya
min 1/2 per 2 ini dari sini. Nah, untuk titik stasioner, nah, syaratnya tadi titik stasioner itu apa ya? Dimana f aksen x sama dengan 0. Nah, ini kan f aksen x sama dengan min 6x kuadrat ditambah 6x. Kita masukkan nilai 0. Min 6 ini x sama dengan 0 ya. Kita contohkan dulu x sama dengan 0. Min ini kan 0 0. Jadi otomatis 0 berarti memenuhi, berarti angka 0 memenuhi. Nah, bagaimana jika 1? Kita ganti lagi x sama dengan 1. Min 6 ditambah 6 kali 1 6. Nah, ini juga sama dengan 0 berarti memenuhi, berarti ada 2 di sini. 1 juga ya. Ada 0 dengan 1 untuk titik stasioner. Dan yang ketiga titik singular. Syaratnya tadi yaitu saat turunan pertama x itu tidak terdefinisi. Nah, melihat persamaan ini, kayak kita melihat bahwa tidak ada angka yang diisi yang hasilnya tidak terdefinisi, maka titik singularnya itu tidak ada. Jadi ada berapa titik? Ada 4 ya. Berarti titik kritisnya ada 4, yaitu min 1/2, 0, 1 dan 2. Nah, bagaimana cara mencari nilai maksimum dan minimumnya? Maka ini dimasukkan ke sini persamaan awal. Nah, misal min 1/2, fx sama dengan f min 1/2 ya, f min 1/2, maka min 2 min 1/2 angka 3 ditambah 3 min 1/2 pangkat 2. Jika dihitung dengan kalkulator untuk mempermudah, hasilnya itu adalah 1 ya, 1. Begitupun dengan ini sudah pasti 0 ya, 0 ada ini. Jadi ada 4 persamaan. 0 ini juga 1. Kalau dilihat 2 ini kan 1 min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Ada 4 persamaan. Dan yang ketiga itu nilai 2. Kalau nilai 2 kita masuk min 2 2 pangkat 3 ditambah 3 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 16. Iya, min 2 8 ya. 8 ditambah 3 kali 4 8 kali 2 16, min 16 ditambah 4 kali 3 12. Min 16 ditambah 12 berapa? 6 sama dengan min 4. Nah, ada 3 titik ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ini merupakan titik minimum karena ini yang paling rendah, dan ini 1 adalah maksimum. Ada 2 ya, ini juga. Nah, sekian dari untuk poin ketiga, yaitu poin kedua, yaitu tentang nilai optimum, maksimum atau minimum. Nah, kita akan masuk ke poin ketiga, itu kemonotonan dan kecekungan. Nah, berikut ada gambar. Ini adalah monoton naik, monoton turun, dan cekungan ke atas, cekungan ke bawah. Bagaimana maksudnya? Jika kita pindahkan ke kurva, misal ada kurva begini ya, kita ambil garis sembarang saja. Nah, sesuai gambar yang tadi ini sebelahnya, ini monoton naik, berarti garisnya begini. Berarti yang mana monoton naik di sini? Nah, benar, bagian sini adalah monoton naik, ini adalah monoton turun. Dan untuk cekungan, ini cekungan ke bawah,
ini cekungan ke atas seperti itu. Untuk kemonotonan dan kecengungan mudah. Yang jelasnya kita tahu bentuknya. Ini adalah monoton naik, ini naik, ini monoton turun, cekungan ke atas, cekungan ke bawah. Ya, saya rasa sampai di sini saja videonya. Semoga teman-teman yang menonton bisa paham. Kalaupun tidak paham, bisa mencari referensi lain untuk memperjelas apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.